Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistik ekonomi, yaitu tentang uji Chi-square. Nah, uji Chi-square ini adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Uji Chi-square ini adalah salah satu uji statistika termasuk yang non-parametrik. Kemudian ada dua jenis uji Chi-square ini. Yang pertama ada uji kecocokan dan yang kedua ada uji tabel kontingensi, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Distribusi Chi-square merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus yang mempunyai formula. Distribusi Chi-square ini adalah X pangkat 2. Kemudian ada beberapa sifat penting dari distribusi Chi-square tersebut. Yang pertama ada nilai dari 0 tidak terhingga, yaitu 0 sampai kayak tidak terhingga itu. Kemudian sehingga tidak pernah bersifat negatif. Kemudian bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif. Kemudian ada beberapa bentuk distribusi Chi-square yang tergantung dari besarnya degree of freedomnya. Kemudian ada uji kecocokan distribusi. Di uji ini yaitu yang pertama ada uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Kemudian ada uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan nilai yang diharapkan atau expected frequency. Kemudian ada uji kecocokan distribusi dengan frekuensi yang sama dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada contohnya dari uji kecocokan distribusi ini, yaitu ada dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2012 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain sebagai berikut. Kemudian berdasarkan data penjualan bulanan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Nah, dari contoh tersebut memuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 yaitu tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2012 dan HA ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2012 yang mana memiliki tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Kemudian uji statistik Chi-square ini dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama, yaitu memuat keputusan nilai X pangkat 2 kritis pada alfa 5% dengan DF sebesar K-1 sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11 sebesar 19,67, di mana K adalah jumlah kelas atau kategori. Berikut adalah contoh dari uji kecocokan distribusi. Dari uji tersebut, nilai X pangkat 2 hitung 24,64 lebih dari X pangkat 2 kritis yang mana 19,67, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kemudian ada uji hubungan antara dua variabel skala nominal yang mana menggunakan tabel kontingensi. Nah, apa sih tabel kontingensi itu? Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Uji Chi-square digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval ataupun nominal. Kemudian ada pun prosedurnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang mana HO tidak ada hubungan antara variabel independen dan HA-nya ada hubungan antara variabel independen. Menentukan besarannya alfa, kemudian menentukan uji statistika Chi-square dan membuat keputusan Chi-square kritis didasarkan alfa dan di DF sebesar B di B-1 K-1, di mana B menunjukkan banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Chi-square dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.
Kemudian ada contoh dari uji hubungan antara dua variabel skala, yang mana contohnya adalah Direktur Pemasaran Koran Berskala Nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali, yaitu 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia, dilihat dari tabel kontingensi. Kemudian apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca, yaitu dengan menggunakan alfa sebesar 5%. Kemudian adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama yang ada di atas tadi, yang mana H0 ini tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Kemudian H-nya ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca dengan menentukan besaran alfanya yaitu sebesar 5% dan menentukan uji statistika C-square. Kemudian membuat keputusan yang mana nilai X pangkat 2 kritis dengan alfa sama dengan 5% dan DF yaitu B-1 dengan K-1 sama dengan 3 dikurangi 1 dan 3 dikurangi 1 itu B kurangi 1 tadi sama K kurangi 1, jadi sama yaitu sebesar 4, yaitu sebesar 4, yang mana itu sebesar 9,4377. Kemudian ini juga terdapat perhitungan dari contoh tadi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa X pangkat 2 hitung itu sebesar 16,4372 lebih besar dari X pangkat 2 kritis dengan nilai 9,3477, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.